Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang novel. Perkenalkan, nama saya Jessica Nurana. Saya Najwa Tiana Ajija. Saya Ruben Said Firdaus. Saya Nurfatur Rahman. Saya Muhammad Fadila Sabti Mustafa. Saya Meda Jaka. Saya Rini Apriyani. Baik, saya akan menjelaskan tentang novel klasik ini pada tahun 1920-an yang berjudul Salah Pilih. Nah, penulisnya yaitu Nur Sultan Iskandar dan penerbitnya adalah Balai Pustaka. Oke, saya akan mengisahkan atau menceritakan tentang judul buku novel ini. Oke, dalam novel Salah Pilih ini menceritakan tentang kisah cinta dari seorang pemuda yang kaya raya yang bernama Asri dan seorang gadis cantik yang bernama Asna. Asna ini memiliki paras yang cantik dan hati yang lemah lembut. Nah, Asna ini diangkat anak oleh orang tua Asri yang bernama Ibu Mariati. Ternyata Asri dan Asna ini mempunyai rasa melebihi seorang adik kakak atau saudara. Perasaan rendah diri yang dimiliki oleh Asna menyimpan isi hatinya rapat-rapat. Dan lagi pula pernikahan sesuku ini tidak boleh nih teman-teman. Jadi Asri dan Asna ini tidak menikah. Nah, pada waktu itu, Ibu Asri berharap bahwa Asri ini cepat menikah. Dan Asri pun memenuhi harapan ibunya. Asri menikah dengan seorang gadis yang bernama Sania. Tetapi pernikahannya itu tidak bahagia karena Sania benci dan cemburu kepada Asna. Membuat Asri dan Sania ini pernikahannya penuh dengan pertengkaran. Sehingga membuat Ibu Asri ini kepikiran dan jatuh sakit sampai berbulan-bulan. Nah, dan akhirnya meninggal. Setelah wafatnya Ibu Mariati, Sania tetap saja memiliki sikap yang jahat kepada Asna dan membuat Sania ini kabur dari rumah dan menemui ibunya dan pergi keluar kota untuk menemui saudaranya. Tetapi di perjalanan Sania dan ibunya ini kecelakaan dan meninggal dunia. Tidak lepas dari itu, Asri pun tidak lama kemudian menikah dengan Asna karena tidak mau adanya cemoohan dan pikiran tidak baik dari beberapa masyarakat dan tetangga. Asna dan Asri pergi ke Jakarta, dan setelah itu setelah Asna dan Asri pergi ke Jakarta dan hidup bahagia, Asri dipanggil oleh masyarakat kampungnya untuk menjadi kepala kampung. Artian novel menurut Dr. Andes Rosmaji, MPD. Menurut Dr. Andes Rosmaji, MPD, teks novel yaitu sebuah karya sastra yang mempunyai dua unsur yang membangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur tersebut saling berhubungan karena mempunyai pengaruh dalam suatu atau suatu karya sastra. Menurut KBBI, novel diartikan sebagai karangan prosa yang panjang yang mengandung karangan rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan novel dan cerpen. Dari segi panjang pendeknya karangan atau sedikit banyaknya kata, terlihat jelas perbedaan antara novel dan cerpen. Dari jumlah kata dalam cerpen sekitar 5.000 sampai 10.000 kata, sementara novel sekitar 35.000 kata atau bisa mencapai lebih dari ratusan halaman. Dilihat dari jumlah pelakunya juga terlihat berbeda. Jumlah pelaku yang terdapat dalam cerpen hanyalah satu orang saja. Kalaupun ada tokoh lainnya, itu pun hanya sebagai selingan saja. Karakteristik tokoh di dalam cerpen juga tidak digambarkan secara lengkap. Saya akan melanjutkan perbedaan novel dan cerpen. Sementara itu, jumlah tokoh pada novel berjumlah lebih dari satu dan masing-masing tokoh mempunyai karakter yang kuat. Sedangkan jika dilihat dari alur cerpen atau cerita pendek hanya menceritakan satu peristiwa sehingga alurnya pun sederhana dan lurus. Seperti itu teman-teman. Novel memiliki 7 unsur intrinsik. Berikut unsur-unsur novel dan penjelasannya. Yang satu ada tema. Tema adalah pokok atau ide cerita yang dikembangkan menjadi sebuah novel. Tema harus ditentukan sebelum penulis menggarap novel. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang mengisi peran dalam novel. Setiap tokoh memiliki peran dan sifat yang berbeda. Biasanya penggambaran fisik seorang tokoh mewakili watak yang dimilikinya. Yang ketiga ada latar. Latar adalah penggambaran situasi yang meliputi waktu, tempat, dan suasana yang terkandung dalam novel. Latar berfungsi untuk menghidupkan cerita serta memberi
konteks terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Yang keempat ada alur dan plot. Alur adalah proses berjalannya cerita, sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Terdapat 3 jenis alur, yaitu alur mundur, alur maju, dan alur campuran. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan tindakan dan situasi dalam cerita. Unsur ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang ke-1 ada unsur pandang orang pertama pelaku utama, yang kedua ada unsur pandang orang pertama pelaku sampingan, yang ketiga ada unsur pandang orang ketiga serba tahu, dan yang keempat ada sudut pandang orang ketiga terbatas. Dan yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam novel. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dalam karangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik novel adalah unsur-unsur pembangun yang berasal dari luar novel. Unsur ekstrinsik ini bisa dikatakan subjektivitas atau penilaian pembaca dalam memaknai kisah di dalam novel. Oke, untuk yang ke-1 ada nilai-nilai kehidupan sebagai unsur ekstrinsik novel. Yang pertama ada nilai moral, kedua nilai sosial, yang ketiga ada nilai budaya, dan yang terakhir nilai estetika. Untuk yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Yang pertama ada riwayat hidup pengarang, yang kedua kondisi psikologis pengarang, yang ketiga aliran sastra yang dimiliki pengarang. Oke, yang ketiga ada latar belakang masyarakat. 1. Kondisi politik, yang kedua ideologi negara, yang ketiga kondisi sosial, dan yang terakhir kondisi perekonomian masyarakat.